Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Abu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 335, syubhat kedua itu nggih. Syubhat kedua merupakan syubhat mereka yang paling kuat, yang sekaligus mereka pegangi, yang dilandaskan kepada 4 perkara. Syubhat itu ketidakjelasan atau kerancuan ya, kalau soal pemikiran. Tapi kita ini jangan mudah kemakan omongan orang juga. Itu syubhat itu, maaf ya Ustadz, itu membawa syubhat. Kadang istilah syubhat itu disampaikan oleh seseorang karena ketidaktahuannya terus dianggap syubhat. Jadi syubhat itu tidak sama dengan apa yang tidak kita ketahui. Karena ada sebagian orang itu karena tidak tahu terus menuduh itu syubhat. Salah itu. Syubhat itu memang dari awal itu dianggap sebagai kerancuan di dalam pemikiran atau dalam keyakinan. Nah, dulu itu ya embrionya ya dari kelompok-kelompok yang nyata-nyata menyimpang, yang saya sebutkan ada 4 itu dulu itu. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah. Jadi memang kita itu patut pasang kuda-kuda lah kalau ada orang-orang itu yang basis pemikirannya itu satu di antara 4 itu atau kembangan-kembangannya itu.
Nah, itu yang namanya rawan dengan syubhat pemikiran itu. Tapi kalau selagi dia masih dalam koridor ahli sunnah, di mana ahli sunnah itu kan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, di antaranya itu orang-orang yang berpegang kepada apa yang Nabi lakukan dan para sahabatnya, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau bahasa sederhananya rujukannya ya Al-Quran, ya As-Sunnah, ya perkataan para sahabat atau para ulama-ulama terpercaya, terutama di generasi awal Islam. Itu ya masih ahli sunnah, walaupun misalnya ormasnya Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan beberapa kelompok-kelompok yang lainnya itu seperti itu. Karena kan ada indikasi dari sebagian orang bahwa seolah-olah bahwa ya tadi itu orang-orang yang dia tidak ketahui langsung distempel sebagai penyebar syubhat. Padahal pemikirannya ya membawakan Al-Quran, yang membawakan As-Sunnah, membawakan penjelasan para sahabat. Beda dengan orang-orang tertentu yang memang dia hanya mau pakai Quran, tidak mau pakai hadis. Ini pasti syubhatnya banyak. Kenapa? Karena dia namanya ingkaru sunnah. Mereka menyebut diri mereka Quraniyun. Kalau kita menyebut mereka ingkaru sunnah. Itu dari zaman salaf sudah ada itu. Zaman Imam Syafi'i sudah ada. Makanya Imam Syafi'i itu diantara gelarnya apa? Nasfiru sunnah, pembela sunnah. Di antara yang Imam Syafi'i hadapi itu kelompok-kelompok ingkaru sunnah. Yang sampai hari ini masih ada kelompok itu. Jadi mereka hanya mau pakai Quran dan mau pakai hadis. Ada juga yang mau pakai Quran, mau pakai hadis, tapi sahabat dicela-cela, termasuk para istri Nabi. Ini pasti syubhatnya banyak yang model-model begini. Kenapa? Karena para sahabat ini kan pintu gerbangnya ilmunya Rasulullah Muhammad SAW. Kok dicela-cela? Ya ini kan masih masalah gitu. Atau ada orang itu pakai Quran, pakai hadis, pakai Quran, pakai hadis, tapi logika rasionalitas itu yang dinomorsatukan. Sampai-sampai ini kebablasannya ya. Bukan berarti kita nggak boleh pakai akal ya, tapi kebablasannya itu adalah ketika kemudian ada benturan antara logika mereka dengan Al-Quran. Itu yang diamandemen Qurannya. Coba saking kemaruknya sama rasionalitas itu. Saking kemaruknya sama logika, sama kemampuan intelektual berpikir dan seterusnya itu. Nah itu sampai kalau ada teks Quran, jangan hadis ya, Quran aja kalau tabrakan dengan pemikirannya, yang diamandemen itu Qurannya. Saking kebablasannya sampai nggak percaya sama takdir. Rukun imannya cuma 5, Mu'tazilah kan cuma 5 rukun imannya. Ini juga pasti syubhatnya banyak yang betul ini, yang embrionya berbasis pada itu. Atau sekelompok orang yang terlalu ke kanan dalam keberagamaannya sampai mengkafirkan yang tidak ideal menurut yang bersangkutan, namanya Khawarij. Gampang sekali ngasih stempel kafir kepada sesama muslim hanya karena nggak cocok sama mereka, karena mereka terlalu kanan. Ada yang terlalu permisif. Kalau kaum Murji'ah itu kan permisif, yaitu memisahkan antara amal dengan orangnya, terlalu permisif. Kalau ada, wah dia loh, nyolong duitnya rakyat banyak loh dia itu. Oh itu yang jelek itu perbuatannya, orangnya masih tetap baik. Wah, itu terlalu permisif. Itu juga pasti non sewu, syubhatnya pasti juga banyak. Tapi kalau misalnya dalam koridor pemikiran yang dalam bingkai pemikiran ahlu sunnah yang dijelaskan oleh Nabi ma'ana alaihi wa ashabi, itu tentang al-firqatun najiyah, bahwa orang yang sikap beragamanya seperti sikap beragamaku dan para sahabatku. Al-Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat dipakai, dan lebih mengedepankan sami'na wa ata'na, walaupun tetap berijtihad, tidak mengenyampingkan akal loh ya. Karena perintah berpikir di Al-Qur'an itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Quran itu perintah mikir semua itu.
Ya, jadi perintah berpikir dalam Al-Quran jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Nah kita itu jangan suka kalau ada anak nanya itu, wes nurut aja udah. Kalau selagi masih bisa kita jelaskan, kita jelaskan. Konon banyak fenomena banyaknya anak-anak muda murtad di Turki. Itu ya gara-gara statement gitu itu. Nurut aja udah, nggak dijelaskan. Padahal agama ini adalah agama yang jelas, yang bisa dijelaskan asal kita mau belajar. Walaupun nanti ada hal-hal tertentu yang sifatnya memang ta'abudi. Ta'abudi itu ya wis samina wa ta'na. Jadi nggak usah debat kenapa subuh 2 rakaat misalnya. Ini konteksnya sudah samina wa ta'na. Tapi bahwa faedah setelah subuh jangan tanya, banyak manfaat itu bisa kita jelaskan itu. Itu seperti itu. Jadi syubhat itu tidak sama dengan yang tidak kita ketahui loh ya. Jangan hanya karena kita tidak tahu, wah ini syubhat ini. Ojo kesusu ngomong-ngomong. Nah, sehingga kadang jangan ngaji sana itu banyak syubhatnya. Takut syubhat apa takut subhan? Bercanda. Nah, jadi saya ulang ya, syubhat tidak sama dengan tidak tahu ya. Jadi, syubhat itu memang sesuatu yang sedari awal dalam dunia Islam itu memang dikenal sebagai kerancuan dalam berpikir, dalam memandang agama ini. Biasanya memang itu terdapat pada kelompok yang terlalu kanan atau terdapat pada kelompok yang terlalu kiri. Dua-duanya itu karena kita ini umatan wasaton, pertengahan. Selama kita masih di pertengahan, insya Allah masih aman. Kalau untuk terlalu ke kanan itu gampang, goblok cukup, bener. Terlalu kiri juga sama, gampang, bodoh cukup. Tapi untuk betul-betul bersikap tengah itu nggak mudah. Karena kalau yang ini kan coraknya cenderungnya sering melarang gitu. Sering menghakimi lah. Kalau ini tadi overdosis dalam permisif tadi. Terlalu permisif. Itu dua-duanya bodoh cukup itu. Tapi untuk sikap pertengahan ini, insaf, sikap pertengahan adil, jujur, objektif, benar dalam meletakkan segala sesuatu itu butuh ilmu. Itu yang sering saya sampaikan. Ngaji sana aja enak, bagus, apa-apa dilarang. Sana aja bagus, apa-apa boleh. Karena gini Bu Murni, ada kesan bahwa satu pengajian itu semakin ustadznya sering melarang itu semakin bagus. Itu ada stigma begitu, ada. Loh jangan salah, karena dianggap sangat berhati-hati gitu. Apalagi yang kedua tadi itu, sana aja enak, apa-apa boleh. Nah itu ya salah juga. Saya sering sampaikan, yang benar itu yang boleh ya boleh, ini dasarnya. Yang dilarang ya dilarang, ini dasarnya. Semuanya jelas gitu loh maksudnya. Bahwa ada yang tidak jelas, ya ada memang perkara-perkara namanya syubhat. Nah, bagi orang yang wara, tentu dia akan lebih berhati-hati. Kecuali kalau pilihan hukumnya jelas bagi dia. Maka memilih pilihan hukum yang jelas bagi dia, walaupun bagi orang tidak jelas, itu bukan menyalahi prinsip wara, karena bagi dia jelas. Contoh misalnya gini, kepiting. Kita kalau ngaji fikih klasik dalam mazhab Syafi'i, sependek yang saya baca dalam kitab Fathul Mu'in misalnya, kepiting itu haram. Karena dianggap hidup di dua alam. Tunggu dulu belum selesai saya ngomong. Nah itu konteksnya fikih klasik. Karena dianggap hidup di dua alam. Pakar-pakar biologi belakangan modern ini itu meneliti bahwa ternyata terutama MUI ya, itu meneliti bahwa kepiting itu satu alam ternyata, bukan dua alam. Nah, sehingga ulama fikih belakangan mengatakan boleh, tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya, kalau bagi sebagian orang yang masih belum bisa memutuskan, lebih baik dihindari. Tapi bagi yang sudah mengambil keputusan, monggo silakan, tidak ada masalah. Maka nanti kalau ibu-ibu nggak ada yang mau kepiting, sudah tahu alamat saya kan? Nanti misalnya, bisa dimengerti nggih? Nah ini contoh aja. Ada nggak kalau bagi saya yang menurut saya masih syubhat, ada nggak? Ada, misalnya kayak jenengan kalau pergi ke Kediri, itu keripik bekecot banyak di sana. Yang ke Kediri nggih, di Kediri itu keripik bekecot itu banyak, keripik bekecot itu. Ulama-ulama di Kediri, para kiai-kiai di sana itu kebanyakan menghalalkan bekecot. Rumusnya sederhana bahwa al-asru fil muamalati al-ibaha hatta yadullad dalil al-tahrimi. Hukum asalnya muamal termasuk makanan dan minuman itu halal hingga ada dalil yang mengharamkannya.
Jadi selama tidak ada yang mengharamkan, hukum asalnya apa? Halal. Nah, Nabi kan nggak pernah bahas bekicot, ya berarti apa? Halal berarti. Berbeda dengan ulama di berbeda sama ulama di Kediri, itu para kiai-kiai, tokoh-tokoh yang ada di Malang. Nempel Malang, Lumajang lah tempat saya itu. Kiai-kiai sana itu ngomongnya apa? Ya memang kalau memang sih kalau yang Nabi tidak haramkan memang halal. Tapi masalahnya bekicot itu bukan ikan, bukan belalang. Bekicot itu bukan ikan, bukan belalang. Berarti harus disembelih. Nah, pertanyaannya bagaimana nyembelih bekicot itu? Maka ulama-ulama di Malang itu sebagian dan di Lumajang itu lebih memilih untuk mengharamkan bekicot. Wah, itu saya termasuk yang bagi saya syubhat itu, bagi saya itu. Maka saya termasuk yang ya mangan keripik liane lah. Tapi saya tidak menyalahkan beberapa kiai yang ada di Kediri yang memang notabene dengan sangat jelas dan gamblang memilih hukum halal itu karena memang punya argumentasi. Dan ini tidak menyalahi prinsip wara'. Kenapa? Karena bagi beliau itu adalah sesuatu yang halal dengan argumentasinya. Bisa dimengerti ya. Sebagaimana tadi saya penganut mazhab Syafi'i, penganut mazhab Syafi'i klasik mengharamkan kepiting, tapi saya memilih yang halal karena analisa pakar biologi belakangan yang menyatakan bahwa kepiting itu tidak di dua alam, tapi satu alam misalnya. Ngoten gitu. Nah, pilihan hukum saya ini insya Allah tidak menyelisihi prinsip wara'. Kenapa? Karena saya sudah menunjukkan pada pilihan hukum yang meyakinkan bagi saya. Walaupun melakukan bagi orang lain mungkin. Bisa dimengerti ngoten. Nah, itu prinsip wara' tidak tercederai kalau kita sudah yakin dengan pilihan hukum kita. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Satu, di alam ini ada sesuatu yang tidak bisa dibagi dengan cara apapun. Yang kedua, sesuatu itu memungkinkan diketahui. Yang ketiga, pengetahuan tentang sesuatu itu tidak bisa dibagi-bagi. Berikutnya, begitu pula yang berlaku untuk medan pengetahuan. Sebab jika jiwa itu fisik, maka ia bisa dibagi-bagi. Pendapat mereka ini telah disanggah para pemikir. Mereka berkata, kalian belum mampu mengemukakan bukti bahwa di dalam ini ada sesuatu yang tidak bisa menerima pembagian secara indrawi dan bukan dugaan. Sementara kalian menyampaikan berbagai pernyataan yang tidak memiliki hakikat, yang hanya didasarkan kepada acuan kalian yang batil. Kalian mengingkari sifat Allah dan karakteristiknya, bahwa Allah adalah sesuatu yang abstrak tanpa memiliki sifat dan karakter. Ini merupakan pendapat yang bertentangan dengan akal. Ditentang semua kitab yang diturunkan dari langit dan disanggah semua rasul. Kalian menafikan ilmu Allah, kehendak, pendengaran, penglihatan, ketinggian dan kekuasaannya terhadap makhluknya. Kalian menafikan penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, lalu kalian menamakan hal itu sebagai tauhid. Apakah itu merupakan dasar semua kebatilan? Mereka juga berkata inti dalil yang kalian hadirkan justru menggugurkan dalil kalian sendiri, bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi, yang merupakan keadaan di dalam fisik yang bisa dibagi-bagi. Di dalam sesuatu yang bisa dibagi bisa bersemayam sesuatu yang tidak dapat dibagi. Orang-orang yang menetapkan substansi individu atau golongan teolog juga menentang pendapat kalian tentang dasar ini. Menurut mereka, substansi merupakan keadaan di dalam fisik. Bahkan ia merupakan rangkaian darinya. Untuk menyempurnakan dalil, kalian tidak ada jalan lain kecuali dengan menafikan substansi individu. Jika kalian berkata titik merupakan ungkapan tentang ujung garis, yang ketiadaannya merupakan masalah juga tidak ada, maka dalil yang kalian gunakan untuk menjadi gugur karenanya. Jika jiwa itu merupakan sesuatu yang ada, maka ia berada di dalam sesuatu yang dapat dibagi. Dengan begitu dalil itu menjadi gugur. Mereka juga berkata, mengapa pengetahuan tidak bisa menjadi keadaan di tempatnya, tidak berdasarkan jenis dan kebiasaan. Keberadaan segala sesuatu di tempatnya menurut kaitannya hewan dan berada di tempatnya merupakan jenis tersendiri. Keberadaan garis di dalam buku merupakan jenis tersendiri. Keberadaan roh di dalam badan merupakan jenis tersendiri.
Keberadaan pengetahuan dan ilmu dalam jiwa merupakan jenis tersendiri. Jadi gini ya, ini kalau ini yang nyata-nyata kita alami lah. Saya mau tanya, mimpi itu nyata apa nyata mimpi itu? Nyata adanya ya. Maksudnya nyata, mimpi itu nyata adanya ya. Tapi bagaimana membuktikan bahwa mimpi itu nyata adanya itu? Karena setiap orang bisa bohong dengan mimpinya, betul ya? Sehingga dalam satu hadis dikatakan termasuk kebohongan yang luar biasa dalam pandangan Islam itu adalah bohong soal mimpi. Tadi malam saya mimpi, padahal nggak mimpi, itu termasuk kebohongan yang sangat besar itu. Nah, tapi mimpi itu real, nyata. Bahkan ketika kita mengalami itu seolah-olah betul-betul terjadi gitu. Tapi begitu bangun, saya sering sampaikan nggak ada yang nyata kecuali ngompol kan itu. Itu aja. Nah, singkat kata singkat cerita, bagaimana kita menjelaskan mimpi yang nyata-nyata ada itu? Gitu. Satu dulu ya. Lintasan-lintasan pemikiran dalam benak kita itu ada apa ada? Ada. Tapi bagaimana kita menjelaskan itu? Jadi memang begini ya. Sebenarnya memang dibutuhkan kerendahan hati pada manusia untuk menyadari limitasinya itu. Kita ini sebagai makhluk itu syarat dengan limitasi, batas. Nah, kalau kita tidak menyadari itu dan tidak mau berendah hati sedikit aja untuk mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang syarat dengan limitasi, maka kita akan cenderung menjadi orang-orang materi di mana apa yang tidak bisa kita jangkau kita anggap tidak ada. Padahal tidak ada itu tidak tepat juga, yang betul barangkali tidak diketahui itu. Jadi tidak ada sama tidak tahu itu beda. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya kalau ada mana buktinya? Ya kalau tidak ada mana juga buktinya? Jadi kalau ada butuh bukti, tidak ada juga butuh bukti. Kan seperti itu. Nah, orang yang mau berendah hati sedikit dalam hatinya, dia akan paham bahwa ada jalur informasi yang otoritatif untuk memberitahukan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Itu yang disebut dengan wahyu. Itu yang disebut dengan agama. Itu yang disebut dengan informasi langit. Nah, disinilah makanya orang yang mau berendah hati pasti akan bisa menerima iman itu. Orang yang sombong sulit menerima kebenaran itu. Maka ketika kemudian sebagian orang dengan kesombongannya, ya biasanya tidak bisa menerima begitu saja kebenaran informasi wahyu itu. Berbeda dengan orang-orang yang mau menyadari batas dirinya itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa agama wahyu itu adalah jalur yang sangat otoritatif yang bisa dipercaya bahwa informasi ini benar. Pertama, kita ngomongin kasat mata dulu. Yang ditunjuk oleh Allah itu adalah seorang nabi yang punya reputasi tidak pernah bohong untuk Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh nabi pada prinsipnya tidak pernah bohong. Karena sifat nabi itu siddiq, sifat misalnya kadhib. Kalaupun pernah bohong, itu bukan bohong tapi lebih pada berstrategi untuk nabi selain Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW bahkan dalam bercanda pun tidak pernah bohong. Kayak Nabi Ibrahim kan pernah bohong, tapi kalau kata Nabi itu sebenarnya bukan bohong itu bagian dari upaya untuk berdiplomasi lah. Karena ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Siti Sarah, kenapa kamu tadi bohong? Kata Nabi Ibrahim, aku nggak bohong. Kamu kan saudaraku, saudara seiman maksudnya. Karena kalau ngaku istrinya diambil nanti oleh raja itu, dianggap ini saingannya, rivalnya kan. Tapi kalau dibilang ini saudarinya kan, pikiran raja ini calon abang ipar ini, kan gitu. Calon abang ipar dihormati. Itu seperti itu. Nah, sehingga seperti yang kita tahu bahwa di masa Nabi kita Muhammad SAW banyak orang kafir dengan kesombongannya itu tidak mau beriman, tapi secara muamalah nitip barangnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu kalau ngutang itu ke orang kafir, enggak. Saya belum pernah baca Nabi ngutang ke sahabat. Karena kalau Nabi ngutang ke sahabat itu jangan Nabi ngutang,
Diminta nyawanya dikasih oleh sahabat itu. Kita tahu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi itu punya hutang gadai ke seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham itu. Abu Syaham itu Yahudi penjual minuman keras. Nabi ngutang gadai dengan jaminan dapat besinya itu ke Abu Syaham itu. Semakin pelit, Nabi semakin suka. Kenapa? Karena pasti akan diperjelas akadnya. Dan orang-orang kafir yang paling kafir sekalipun kalau yang pinjam Nabi dikasih. Kenapa? Sudah masyhur Nabi itu kalau pinjam balikinnya pasti lebih. Dan jujur Nabi itu, tidak pernah bohong. Jangan mungkin pernah baca dalam fikih sunnah bagaimana ketika Nabi ada kajian bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang kafir teriak-teriak, Muhammad bayar utangmu, Muhammad bayar utangmu. Itu sahabat marah, kata Nabi biarkan. Padahal itu belum waktunya Nabi bayar, ditagih lebih dulu. Nabi nggak mungkin ingkar janji, nggak mungkin. Karena sifat para Nabi itu apa? Siddiq, tidak mungkin khianat. Nabi itu amanah, tidak mungkin khianat. Rupanya si kafir ini memang sengaja nagih lebih awal. Nabi bersabda para sahabat, saya punya utang sama dia, onta biasa. Kata Nabi, coba cek di kandang onta saya, ada nggak onta biasa? Dicek oleh para sahabat, balik lagi, ya Rasulullah tidak ada onta biasa. Jadi ibarat punya utang mobil, Nabi punya utang mobil Brio lah sama orang itu. Tapi di kandang ontanya Nabi tidak ada Brio, adanya Fortuner, adanya apa? Iya, Pajero Sport, adanya Audi, Mercy, New Ice itu apa? Rubicon tahu apa jenenge gak paham aku wis. Ya semua mobil-mobil itulah ya. Kata Nabi ya wis, kalau bahasa kita bayar pakai Fortuner. Bayangkan utangnya Brio dibayar pakai apa? Fortuner. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin jangan juga mikir, Nabi ngapain kok ngutang? Kalau yang gadai itu kan karena untuk makan keluarga ya. Kalau yang onta ini untuk apa kira-kira? Nabi kok sampai punya utang? Nabi itu nggak seneng utang, tapi tidak mengharamkan hutang ya. Tapi kenapa kok Nabi sampai berutang? Di antara sifat beliau kata para ulama, kalau ada orang minta tolong nggak pernah semoyo. Semoyo niku kesuai cak ya. Beliau itu mengusahakan. Kadang sahabat, ini ada saudara kalian butuh bantuan, siapa yang mau bantu? Kadang begitu Nabi. Kadang ya gak ada uang. Terus Nabi gak bawa uang cash kadang. ATM belum ada saat itu kan. Akhirnya Nabi ngutang. Saya mau pinjam onta ya buat si fulan ini. Saya yang bayar. Itu begitu. Jadi Nabi itu ngutang tidak untuk pribadinya, untuk nolong orang itu. Allah. Dan Nabi ngutangnya biasanya sama orang kafir biasanya. Kenapa? Karena kalau ke para sahabat jangankan ngutang, nyawanya dikasih. Kalau ke sahabat pun ya betul saya ngutang, monggo dibeto mawon ya Rasulullah, monggo dibeto mawon. Nah, Nabi itu bukan tipe orang yang suka memanfaatkan begitu. Beliau itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Ya jadi makanya saja sebenarnya problematika persoalan ini kan persoalan manusia mau rendah hati apa tidak untuk mengakui kebenaran itu aja sih sebenarnya itu. Nah kita yang sedang ngaji ini ya sudah usah baca ini terlalu panjang. Kita ini kan percaya sama adanya roh tuh. Ya ini kan tidak perlu sebenarnya. Ini kan untuk membantah orang-orang yang terlalu kemaruk dengan materi tadi itu. Nyatanya kan roh ini nggak ada materinya. Saya sering sampaikan di sini. Ini sangat fisika sekali. Warna putih itu ada apa enggak? Mana warna putih itu? Ya, ini kertas yang berwarna putih. Ini kertas yang berwarna putih. Ini nanti kalau kita urai-urai, ujungnya bubur kertas yang berwarna putih. Kalau kita urai-urai malah nggak putih lagi nanti ini. Atau cat atau pewarnanya berwarna putih. Warna putih loh, mana warna putih itu? Nggak ada. Tapi ada, iya ada. Tapi di mana? Ya enggak tahu. Tapi ada. Itu kan sangat fisika sekali. Warna putih itu nyata-nyata ada. Tapi mana warna putih? Yang ada kan pewarna yang berwarna putih, cat yang berwarna putih, serat yang berwarna putih. Bukan warna putih itu sendiri. Warna putih sendiri embun dia. Itu seperti itu. Ya kan kalau kita bicara konsep otomatis, apa ada otomatis? Enggak ada otomatis itu. Yang ada diotomatiskan. Ngerti nggih?
Nah, jadi sebenarnya diskusi ini memang terutama sih untuk menghadapi orang-orang yang memang ya terlalu maju logikanya itu, ini coba dibantah dengan pemikiran-pemikiran yang serupa itu. Nah, bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya dan mau menerima kebenaran wahyu, kebenaran agama, kebenaran Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, tidak butuh ini sebenarnya. Karena kita semua mengimani adanya ruh. Itu seperti itu. Sebagaimana kita mengimani adanya Allah yang mengadakan semua yang diadakan ini. Karena Allah itu zat yang wujud, ada, sementara selain Allah itu maujud, diadakan. Yang mengadakan siapa? Allah. Karena nggak mungkin semua ini ada dari ketiadaan, karena satu hal yang sangat mustahil, sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Yang mungkin adalah yang maha ada yang menciptakan segala sesuatu yang diadakan ini. Mereka berkata sesungguhnya kekuatan berpikir yang bersifat fisik menurut pemimpin kalian Ibnu Sina. Ibnu Sina ini konon beliau ini walaupun dokter agak terkontaminasi pemikiran filsafat yang cenderung ke Syiah. Ibnu Sina ini harus menghasilkan pembagian-pembagian yang demikian itu mustahil. Sebab jika ia terbagi-bagi dengan pembagian yang serupa, maka setiap bagian akan sama dengan yang lainnya. Jika tidak sama, maka bagian-bagian itu pun tidak akan sama pula. Syubhat ketiga seperti yang seperti yang kalian katakan, gambaran-gambaran yang bersifat penalaran universal merupakan sesuatu yang abstrak dan netralitasnya entah karena apa yang diambil darinya, yaitu kekuatan penalaran. Dapat ditanggapi sebagai berikut. Apa yang kalian maksudkan dengan gambaran-gambaran penalaran yang universal itu? Apakah maksud kalian bahwa apa yang diketahui ada pada diri orang yang mengetahui ataukah pengetahuan tentang hal itu ada pada diri orang yang mengetahui? Yang pertama jelas mustahil. Sedangkan yang kedua benar. Tapi yang demikian itu tidak mendukung pendapat kalian. Sebab perkara yang universal dan menjadi sekutu di antara beberapa individu manusia merupakan kemanusiaan yang tidak bisa merupakan kemanusiaan yang tidak bisa diketahui. Kemanusiaan merupakan sesuatu yang tidak ada wujudnya di luar secara universal. Ilmu mengetahui apa yang diketahui karena apa yang diketahui dapat ditentukan. Maka ilmu pun dapat ditentukan. Tapi ia merupakan gambaran yang harus disesuaikan menurut beberapa individu itu. Di dalam pikiran maupun di luarnya tidak ada gambaran yang sama sekali tidak bisa dibagi. Berapa banyak golongan pemikir yang salah dalam masalah ini, yang hanya Allah lah yang tahu berapa banyaknya. Gambaran universal yang mereka tetapkan sebagai suatu keadaan di dalam jiwa adalah gambaran individual yang disifati dengan ciri-ciri individu. Taruhlah bahwa gambaran penalaran ini merupakan keadaan dalam satu substansi di luar fisik dan badan, maka ia bukan merupakan sesuatu yang abstrak, yang bebas dari pampangan. Apa pampangan? Tidak ngerti saya. Ya, yang tampak maksudnya gitu ya. Saya mau terangkan dulu gini, Bu. Manusia itu ada ya. Katakan, saya merujuk terusan ini. Kalau manusia ada fisiknya kita ini. Kalau kemanusiaan ada, kemanusiaan itu bentuknya bagaimana? Yang ada aksi kemanusiaan. Tapi kemanusiaan itu ada. Terus hewan, ada nggak hewan? Binatang itu ada ya? Ya, terus kebinatangan. Kebinatangan itu ada, Bu. Ketika ada beberapa orang yang berperilaku seperti binatang, orang akan menyebut nama-nama binatang untuk orang itu gitu. Kalau orang Jawa Timur itu fase itu nyebut wedhus. Ya jangkrik dan macam-macam itu. Saya mau nyebut yang banyak takutnya nanti salah paham. Gini ya, maksudnya gini. Jadi ada hal-hal tertentu yang secara nilai itu nyata-nyata ada. Tapi fisiknya tidak bisa diketahui kecuali dalam bentuk aksi-aksi tadi itu. Makanya kan kalau kita bicara iman misalnya, itu kan nggak cukup hanya diucapkan, tapi harus diyakini dalam hati. Kalau mau sempurnanya, buktikan dalam bentuk tindakan.
Makanya apa ya? Ya kalau ada orang cuman di mulut sama di hati, dalam Sahih Bukhari sudah diterima sih itu imannya. Cuman kalau nggak cocok dengan perbuatannya, nanti labelnya kan macam-macam. Bisa fasik, bisa munafik. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, makanya kalau kita bicara nilai, ada banyak hal yang nyata ada istilahnya, tapi bentuk fisiknya tidak ada kecuali dalam bentuk aksi-aksi tadi itu. Nah, manusia itu dengan ruhnya, ruh itu ada nyata, ada ruh itu. Tapi bagaimana bentuk ruh itu kita tidak bisa menggambarkan kecuali dari apa yang bisa kita lihat. Contoh Bukinung, ini ada ruhnya, buktinya bergerak. Ya, kalau nun sewu kalau sudah lepas ruhnya kan sudah bukan manusia lagi tapi jenazah atau namanya. Itu seperti itu. Jadi kita melihat dari tanda-tandanya. Tadi tanda bahwa orang itu masih punya ruh, dia masih bergerak. Atau masih ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Kalau orang itu sudah tidak ada ruhnya, sudah tidak ada tanda kehidupan di dalamnya alias mati, orang tidak lagi nyebut dia sebagai manusia tapi sebagai jenazah. Mayit dalam hal ini. Itu seperti itu. Binatang sebut binatang kalau masih ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya orang nyebut bangkai sudah. Itu seperti itu. Atau sudah jadi masakan. Sapi kita nggak ada ruhnya bisa jadi rendang, bisa jadi rawon, bisa jadi konro, bisa jadi semur, macam-macam. Itu seperti itu. Pun. Jadi ini memang bicara soal nilai. Yang nyata adanya, hanya saja bagaimananya itu kadang kita sulit untuk menjelaskan, tapi aksi nyatanya bisa kita lihat. Oh, ini aksi kemanusiaan, ini aksi apa dan seterusnya itu. Syubhat keempat seperti yang kalian katakan, kekuatan penalaran memberikan kekuatan terhadap perbuatan-perbuatan yang tak terbatas dan juga memberikan kekuatan terhadap pengetahuan yang tak terbatas. Sementara kekuatan fisik tidak bisa memberikan kekuatan terhadap perbuatan-perbuatan yang tak terbatas. Dapat kami tanggapi bahwa kami tidak bisa menerima bahwa kekuatan penalaran itu memberikan kekuatan kepada perbuatan yang tak terbatas. Perkataan kalian ini, kata Ibnu Qayyim ini ya, merupakan dua penggal pengantar yang dusta. Apapun dan seperti apapun pencapaian pengetahuan itu, toh tetap ia terbatas. Sekiranya setiap jiwa memiliki ribuan pengetahuan, maka pengetahuannya itu tetap terbatas. Yang berarti ia akan berhenti pada satu batasan pengetahuan yang tak mungkin ditambah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 76, yang artinya dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Ilmu berhenti pada zat yang mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah, yang tidak ada ilah selain dia, dan itu merupakan kekhususan yang tidak disamai dan disekutuai selainnya. Makanya di Al-Quran itu seringkali ketika Allah bicara tentang alam ini, itu dipuncai dengan pernyataan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di beberapa ayat tentang Al-Quran tentang alam itu seringkali Allah puncai dengan pernyataan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jika kalian katakan, jika pengetahuannya berhenti pada satu batasan yang tidak mungkin bisa ditambahi lagi, maka harus ada perombakan sesuatu dari sisi internalnya. Dapat kami katakan ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik memberikan kekuatan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak terbatas, yang berarti menggugurkan syubhat yang kalian nyatakan. Kekuatan berpikir dan mengingat dapat menguatkan kehadiran imajinasi dan ingatan hingga tak berujung, padahal menurut pengetahuan kalian itu merupakan kekuatan fisik. Sedangkan kedustaan pengantar kedua, bahwa sebenarnya gini ya, ini kan lagi-lagi Ibnu Qayyim mencoba untuk menyadarkan kita tentang batas limitasi kita itu. Ya tadi orang itu kalau merasa bahwa
dia tahu segalanya lah istilahnya itu. Itu berujung pada meremehkan selainnya dengan menganggap bahwa kaum beragama itu dianggap sebagai kaum yang bodoh gitu aja. Karena kecenderungan kaum beragama itu kan mengedepankan sami'na wa ata'na. Dianggap malas berpikir. Saya ulang, orang seperti ini lupa ya bahwa agama ini mengajar kita untuk berpikir. Saya sampaikan di awal tadi bahwa perintah untuk berpikir jumlahnya hampir sama dengan perintah untuk berzikir. Dan ulil albab, orang yang cerdas menurut Allah itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Ali Imran 190-191 itu, yaitu orang yang punya kesadaran zikir dan fikir sekaligus, tidak dipisah. Nah, makanya saya ulang, lahir batin itu dalam Islam diperhatikan sebenarnya. Jadi orang kalau mau paham ini sebenarnya dia akan tahu bahwa di dalam tubuh kaum muslimin, di dalam diri kaum muslimin itu perintah berpikir dan berzikir itu dua-duanya diperintah. Itu satu dulu. Dan kalau orang yang mencecar Islam dengan pernyataan bahwa seolah-olah bahwa orang Islam ini melemahkan penalaran, itu salah besar. Karena di dalam Islam itu, di samping yang pertama tadi soal berpikir ya, dalam Islam itu ijtihad itu mendapatkan posisi yang sangat tinggi dalam Islam itu. Ibu, setiap manusia itu ada tingkatannya ya, ada muqallid, ada muttabi', ada mujtahid gitu ya. Muqallid itu siapa, Bu? Ya orang yang asal ngikut, orang awam, orang kebanyakan lah. Kita termasuk orang awam sebenarnya. Muqallid, orang yang tidak punya kemampuan untuk berittiba dan berijtihad itu namanya muqallid, asal ngikut. Yang kedua ada muttabi'. Orang yang ngikut dengan dasar, udah mulai ngerti dasarnya, mulai ngerti ilmunya, itu namanya muttabi' namanya. Ada namanya mujtahid, orang yang punya kemampuan berijtihad. Ijtihad itu apa? Mengerahkan kemampuan sepenuh-penuhnya dalam berpikir guna mendapatkan maksud dari sahibus syariah, itu Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sampai sini kita jadi paham, oh ternyata ijtihad itu dengan label mujtahidnya itu mendapatkan posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Sampai-sampai Nabi bersabda, qal hadis Al-Bukhari, idza jtahadal hakim fa asaba falu ajrani wa in akhta falu ajrun wahid. Seorang ahli hukum atau seorang hakim kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Sampai sini kita jadi paham, Bu, betapa sebenarnya seseorang itu kalau dia mampu mencapai tingkat ijtihad dengan mujtahid gelarnya itu, apalagi mujtahid mutlak, itu dalam pandangan Islam mendapatkan posisi yang sangat tinggi dalam ajaran Islam, dalam pandangan Islam. Nah, menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai seseorang yang punya kemampuan berpikir yang luar biasa, tapi yang terbimbing oleh wahyu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu banyak diwarnai perdebatan para nabi dengan orang-orang musyrik. Nah, kira-kira debat itu kalau dengan orang musyrik apa pakai dalil? Maksudnya pakai dalil Quran apa hadis? Kan tidak mungkin. Kita debat sama orang kafir yang nggak percaya sama Quran, nggak percaya sama hadis. Apa kita mau pakai dalil Quran dan hadis? Tidak mungkin. Pakai apa? Penasaran. Para nabi itu berdebat dengan orang-orang kafir di dalam Al-Quran itu semua hampir membuat amsal-amsal, perumpamaan-perumpamaan. Membuat membungkam mereka itu dengan nalar. Dan itu nanti monggo dibaca dalam Al-Quran bagaimana ketika Nabi Musa mendebat Fir'aun misalnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendebat Namrud misalnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendebat kaumnya yang menyembah berhala itu. Dengan aksi dipatahkan semua kepalanya. Ya kan itu kan aksi ngajak berpikir lah itu. Itu kalau nggak punya kecerdasan yang ekstra kan nggak mungkin. Dan sifat para nabi itu fatona, cerdas. Bukan fatona yang korupsi sapi itu bukan, tapi yang cerdas itu. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini tidak adalah salah besar kalau kemudian orang mengatakan bahwa orang beragama dalam ini terutama Islam ya, itu lantas mengabaikan berpikir. Itu salah besar. Makanya saya secara pribadi termasuk yang tidak setuju dengan pernyataan sebagian orang yang mengatakan beragama itu jangan pakai akal. Terus itu ditelan mentah-mentah dan dipukul rata. Monggo. Padahal kalau dipukul kan nggak rata. Benjol.
Nah, ini yang saya nggak setuju. Atau yang betul bagaimana? Memang akal bukan dasar utama di dalam kita beragama. Tapi di dalam beragama kita harus menggunakan akal untuk memahami maksud yang punya syariat. Nah, itu yang namanya istidlal, memahami dalil. Itu yang namanya ijtihad. Nah, itu yang namanya berpikir yang diperintah dalam Al-Quran tadi itu. Nah, makanya saya ulang, kalau dibilang bahwa agama jangan pakai akal, lantas diartikan buang akal jauh-jauh, itu salah. Tapi kalau dalam pengertian kedepankan informasi dari Allah dan Rasulnya, terus kita paham dengan menggunakan akal kita yang terbimbing oleh wahyu, itu benar. Karena struktur anatomi rohani manusia yang benar itu adalah wahyu menguasai akal, akal yang dikuasai wahyu menguasai nafsu. Jangan dibalik, nafsu menguasai akal, akal yang dikuasai nafsu menguasai wahyu. Nah, itu yang bahaya itu. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan kedustaan pengantar kedua, bahwa pengetahuan itu bukanlah perbuatan, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu, terjadi insyaallah. Sedangkan kedustaan pengantar kedua. Yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oh, jelas semua nggih? Atau memang nggak jelas semua? Nggih, kula nggih mboten paham kok. Nggak, makanya gini Bu, tadi kan enggak, saya insya Allah paham. Tapi yang saya maksud gini Bu, memang ini kayaknya ya, kan saya bilang kemarin kan, ini kan ada orang nanya ke Ibnu Qayyim kan, terus dibalas suratnya itu dari satu buku ini. Nampaknya di antara yang bertanya itu adalah orang-orang yang mungkin kemaruk dengan akal, atau bisa jadi orang-orang yang nggak percaya dengan agama ini. Nah, kalau orang yang nggak percaya dengan agama ini, kita pakai dalil Quran dan Sunnah pasti ditolak kan, mereka nggak percaya kok. Tapi kalau kita jelaskan dengan penjelasan akliyah tadi itu, diharapkan mereka mau memahami. Jadi memang jawaban, saya bilang tadi, sebenarnya penjelasan Ibnu Qayyim ini tidak untuk kita, karena kita kan percaya dengan adanya ruh. Kita percaya bahwa kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Kita tahu bahwa ruh itu nyata adanya, dan seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi yang udah ngaji kitab At-Tadhkirah pasti sudah paham bahwa roh itu ya serupa fisik sebagaimana yang fisik yang ada di kita ini. Karena buktinya apa? Roh itu bisa dimasukkan, ditiupkan, itu bisa dicabut. Ya, roh itu bisa besar, bisa kecil, bisa bau wangi, bisa bau busuk. Kan gitu kata Ibnu Qayyim, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi penjelasan ini memang nampaknya tidak untuk kita ini. Ini untuk orang-orang yang membantah beliau dari kalangan, mungkin dari kalangan orang-orang ateis atau dari orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Maka beliau menggunakan kekuatan nalar untuk membantah semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang dimaksud dengan menguatkan, membantah nalar tadi gimana? Jadi gini, membantah penguatan nalar. Ibnu Qayyim. Oh, membantah mereka dengan kekuatan nalar. Jadi gini Bu, saya mendiagnosa ya. Ini nampaknya yang mendebat beliau, ini ada kemungkinan kelompok kiri. Kelompok kiri ini bisa jadi mungkin orang Islam tapi yang kemaruk dengan rasionalitasnya. Tadi saya sebutkan kelompoknya namanya Mu'tazilah, kelompok rasionalis. Nah, bisa jadi juga orang-orang kafir, yang dimana kalau kita berdebat dengan orang kafir, kalau kita pakai dalil Quran dan hadis, kan mereka nggak percaya, mereka nggak beriman. Maka beliau mencoba membantah dengan kekuatan nalarnya itu satu. Nah, kemudian kalau kelompok Islam kiri dalam pengertian Mu'tazilah tadi, kelompok rasionalis yang punya corak pemikiran di mana
Kalau ada teks Quran dan Sunnah, jangan Sunnah ya, Quran aja kalau bertentangan dengan pemikirannya yang diamandemen Qurannya. Nah ini kalau kita membantah hanya dengan Al-Quran dengan pemahaman kita sementara nggak cocok sama rasionalitas mereka, tetap akan dibantah juga. Makanya Ibnu Qayyim mencoba mengerahkan kemampuan bernalarnya itu untuk membantah pemikiran nalar mereka itu. Ya, ini kalau lihat corak debatnya, ini kan adu kekuatan ilmu mantek ini sebenarnya, ilmu logika. Itu namanya dalam konteks menghadapi orang-orang di luar Islam, ilmu logika itu sangat diperlukan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu mantek namanya. Padahal kalau kita merujuk pada ilmu sains, itu kan sepertinya mengedepankan logika ya, matematika dan sebagainya itu, yang sebetulnya gradien hanya di angka-angka, hanya di lambang-lambang, tapi kemudian dinalarkan menjadi sesuatu yang nyata. Itu yang saya ketahui tentang ilmu sains itu sendiri. Jadi itu apakah, tapi justru orang-orang kayak orang-orang kedokteran, orang-orang teknik itu justru yang kayaknya lebih cepat memahami isi Al-Quran itu sendiri ya kalau dipelajari. Iya, begini. Saya pernah ngikuti satu acara gitu ya, yang di dalamnya itu termasuk diinformasikan tentang diskusinya orang-orang fisika modern di Google. Itu banyak orang kaum fisikawan, orang-orang sains itu banyak yang mengalami kebuntuan menjawab aneka kenyataan fenomena-fenomena alam itu menggunakan teori-teori mereka. Jadi ada banyak kebuntuan itu di Google itu. Jadi ada banyak kebuntuan dari mereka untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada di alam ini dengan pendekatan teori-teori fisika mereka itu. Qaddarallah, jawaban itu ada di agama. Jadi semua pertanyaan mereka itu yang buntu pakai teori mereka itu jawabannya ada di agama. Dan agama itu adalah agama Islam dan itu adalah Al-Quran. Bisa dipahami ya? Saya mungkin pernah cerita apa enggak? Saya dengar satu saat saya dengar pidatonya Dr. Jafnan, dosen teknik nuklir UGM. Beliau ini pernah kemaruk dengan sainsnya itu, ilmu pengetahuan eksaknya itu, karena sangat mengagung-agungkan ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan sains itu, terus dia sempat tidak sholat selama 2 tahun. Karena bagi dia nggak masuk akal itu. Satu saat beliau itu ketemu dengan sekelompok petani yang beliau lihat itu hidupnya kayak tenang di Jogja. Beliau nanya kepada para petani itu, "Mbah, kula tingali panjenengan niku kok uripe ayem." Saya terjemah ya. "Mbah, saya lihat Anda itu hidupnya kok tentrem. Apa rahasianya?" Kata si mbah ini gini, "Nopo nak, kula nilai pusing nggih maos surah Yasin," katanya. "Apa saya ini kalau pusing ya baca surah Yasin," gitu, kata si mbah itu. Beliau penasaran, ada apa dengan surah Yasin? Maka Dr. Jafnan ini buka surah Yasin. Beliau baca ayat 1 sampai 36. Beliau tutup Al-Qur'annya, tobat, sholat lagi. Kata beliau, "Saya ini anaknya tokoh Muhammadiyah. Saya kodok 2 tahun sholat saya itu." Karena di Muhammadiyah kan terkenal tidak ada kodok. Beliau itu, walaupun saya anaknya orang Muhammadiyah, saya kodok 2 tahun sholat saya, tobat saya. Kenapa? Ini kata beliau. Beliau saat itu lagi ngerjain tugas tentang nuklir. Kata beliau apa? Ternyata teori nuklir itu ada di surah Yasin. Itu kata beliau. Habis beliau ceramah, saya buka surah Yasin. Betul saya buka itu. Mana teori nuklirnya, saya baca-baca ini. Kok enggak ketemu? Tahu kenapa? Karena saya bukan orang nuklir. Saya enggak tahu teori nuklir di surah Yasin. Beliau yang orang nuklir menemukan teori nuklir itu di surah Yasin itu. Itu Dr. Jafnan orang Jogja. Dosen teknik nuklir UGM. Kalau saya nggak salah di situ beliau. Itu Dr. Jafnan. Wallahu a'lam. Ngoten nggih. Bahkan banyak penggiat astronomi itu yang dengan izin Allah masuk Islam itu banyak. Ya. Orang yang riset tentang laut itu juga beberapa yang masuk Islam dengan itu. Asal
mau dengan sadar mau berendah hati itu. Tapi semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara sunatullah ya butuh kerendahan hati di kita aja untuk mengakui kebenaran itu. Jadi saya pernah ngikuti acara itu semacam seminar gitu. Itu pembicaranya mengatakan hari ini banyak para fisikawan modern itu berdiskusi, berdebat di Google itu. Itu banyak mentok jawaban mereka kalau pakai teori fisika. Mentok semua. Itu ternyata jawabannya ada di agama jawabannya. Dan itu Islam, bukan agama Islam. Dan itu Al-Quran gitu. Itu seperti itu. Nah, saya pernah dengar langsung ceramahnya Dr. Jafnan itu. Nah, beliau cerita pengalaman beliau. Dan beliau menemukan teori nuklir itu di surah Yasin. Itu seperti itu. Saya baca nggak ketemu-ketemu. Itu seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya Al-Quran Al-Quran itu kitab suci, bukan buku fisika, bukan. Cuman informasi ilmu itu sangat besar dalam Al-Quran itu bukan buku sastra. Bukan buku sastra, tapi nilai sastranya sangat tinggi. Buktinya mudah dihafal. Sebuah karya seni yang sastranya tinggi itu mudah dihafal. Al-Quran bukan karya seni. Al-Quran itu bukan buku sastra, tapi nilai sastranya sangat tinggi. Di antara buktinya mudah dihafal. Ngapalin undang-undang sama ngapalin lirik lagu lebih mudah mana? Lirik lagu karena ada nilai seninya di situ. Menghafal Al-Quran itu lebih mudah daripada menghafalkan ya yang selain Al-Quran dan seperti itu. Iya. Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.